Hai teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat adalah dengan berolahraga. Dan salah satu olahraga yang bisa kita lakukan, terutama pada masa pandemi seperti saat ini, adalah dengan bersepeda, seperti yang saya lakukan. Selain menyehatkan, bersepeda juga bisa membuat kita merasa lebih fresh, karena kita bisa menikmati pemandangan di sepanjang kita berjalan ataupun melalui daerah-daerah yang kita lalui. Tapi pastikan ya teman-teman, kalau kita mau berolahraga dengan cara bersepeda, kita punya sepeda. Jangan seperti saya, minjem bisanya. Oke? Sebuah sepeda itu terdiri dari banyak bagian. Ada bagian-bagian yang terlihat besar, seperti contohnya rangka sepeda ini. Ada bagian-bagian yang sangat kecil, yang mungkin tidak akan terlihat secara langsung oleh mata. Ada yang letaknya cukup terlihat, ada yang terlihat letaknya tidak terlihat dengan jelas. Bahkan mungkin teman-teman jika mencarinya itu di mana, teman-teman tidak akan menemukannya sampai teman-teman membongkar sepeda ini. Tapi setiap bagian dari sepeda itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Sebagai salah satu contoh adalah rantai sepeda ini. Rantai sepeda ini ya seperti sebuah rantai sepeda pada umumnya ya, akan terlihat kotor. Tapi ada satu alasan mengapa rantai ini terlihat kotor. Karena tanpa oli atau minyak yang bisa melumas dari rantai ini, maka sepeda ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Artinya, rantai sepeda ini dipakai untuk memutar gear yang ada di bagian roda belakang, sehingga sepeda ini bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian pula dengan fungsi-fungsi yang lain dari bagian-bagian sepeda. Bagaimana dengan sebuah tim? Sebuah tim bisa digambarkan seperti sebuah sepeda atau tubuh manusia yang terdiri dari banyak bagian atau anggota. Jika ingin belajar tentang bagaimana tim yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau, maka Alkitab punya banyak sekali gambaran tentang kerja sebuah tim. Salah satunya seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-30. Dari bagian ayat ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Tuhan yang menyusun dan membentuk sebuah tim. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan 24b. Jika kita lihat kembali dengan tim yang sekarang ini kita ada di dalamnya, kita boleh menyadari bahwa tim yang ada sekarang ini pun bukan karena sebuah kesengajaan ataupun karena rencana manusia semata, tetapi lebih daripada itu, Tuhan yang menyusun dan membentuknya. Bahkan Tuhan pula yang menempatkan setiap orang di dalam tim tersebut dengan setiap peran dan posisi mereka masing-masing. Yang kedua adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, posisi dan peran setiap orang atau setiap anggota di dalam tim, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan dan menempatkan secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang tercantum di dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Berdasarkan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka esensi dari sebuah tim itu saya menyimpulkan ada 3. Yang pertama, sebuah tim itu pasti terdiri dari banyak anggota. Nah, banyak anggota itu tidak menandakan banyaknya tim, tetapi banyaknya anggota itu menunjukkan sebuah tim atau tim yang satu. Tiap anggota punya potensi, kualitas, bakat, karunia yang berbeda. Di dalam sebuah tim tidak ada ceritanya setiap anggotanya memiliki satu potensi ataupun kemampuan yang sama. Tiap-tiap anggota di dalam sebuah tim pasti akan memiliki kemampuan, potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan itulah yang menjadikan sebuah tim. Yang ketiga, esensi sebuah tim, setiap perbedaan yang dimiliki tiap anggota tim merujuk pada peran dan posisi yang berbeda di dalam tim. Nah, apa yang dimaksud dengan peran di sini? Seperti pada sebuah sepeda, dengan setiap bagian dengan fungsi yang berbeda-beda, demikianlah anggota tim di dalam sebuah tim. Setiap anggota di dalam tim tersebut dengan setiap kemampuan yang berbeda, dengan setiap kualitas yang berbeda, bahkan dengan setiap karakter yang berbeda, itu akan punya fungsi dan peran yang berbeda-beda. Dengan demikian, tim itu akan menjadi sebuah tim yang utuh. Kemudian yang dimaksudkan dengan posisi di sini bukan berbicara tentang posisi seseorang atau status seseorang di dalam sebuah tim, melainkan posisi dari setiap anggota di dalam tim itu menunjukkan tentang betapa pentingnya setiap anggota itu bisa
melakukan peran mereka dengan maksimal di posisi yang tepat. Jika setiap anggota tidak memiliki peran yang cukup besar, ternyata posisinya tidak tepat, itu tidak akan membuat anggota tersebut bisa maksimal di dalam menjalankan perannya. Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang pernah kita diskusikan di dalam pelajaran Esprit de Corps sebelumnya, kita sudah membahas tentang kualitas, tentang karakter, tentang potensi, dan lain sebagainya, tentang bagaimana kita perlu mencari tahu hal itu untuk setiap orang atau setiap anggota di dalam tim kita masing-masing. Nah, untuk kali ini, yang bisa teman-teman lakukan bersama-sama di dalam sebuah tim, silakan teman-teman diskusikan, kemudian jangan lupa untuk membagikannya, berdasarkan kualitas, karakter, dan potensi yang teman-teman sudah temukan selama kelas Esprit de Corps sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya. Apa peran teman-teman di dalam tim? Lalu yang kedua, di mana posisi teman-teman di dalam tim tersebut? Nah, teman-teman bisa punya waktu 2 sampai dengan 3 menit untuk mendiskusikannya dengan anggota tim teman-teman. Oke. Lalu untuk apa di dalam sebuah tim memiliki anggota tim yang punya peran dan posisi yang berbeda? Tentu saja ini ada alasannya dan justru inilah yang membentuk sebuah tim. Dengan adanya peran dan posisi yang berbeda tersebut, maka masing-masing anggota dapat saling memperhatikan. Dan ini yang mencegah terjadinya perpecahan di dalam sebuah tim. Artinya, ketika masing-masing anggota menyadari bahwa peranku dan posisiku adalah untuk menopang tim ini menjadi sebuah tim yang solid atau tim yang utuh, maka dia akan menjalankan peran dan posisinya itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dengan demikian, dia pun juga punya satu kepekaan terhadap peran dan posisi dari anggota tim yang lain. Dengan demikian, ketika dia melihat bahwa ada anggota tim yang lain yang mungkin terlihat lemah, tapi paling dibutuhkan, di situ dia memberikan penghargaan tersendiri. Atau apabila ada anggota tim yang sepertinya kurang terhormat, maka akan diberikan penghormatan yang khusus. Atau jika ada anggota tim yang tidak terlihat elok, maka di situ ada perhatian khusus yang bisa diberikan kepada anggota tim yang lain. Dengan harapan dan dengan tujuan, masing-masing anggota tim ini bisa saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melengkapi menjadi sebuah tim yang utuh. Dan alasan atau tujuan lain dari peran dan posisi yang berbeda di dalam sebuah tim ini adalah, dengan demikian, tim ini akan bisa mengerjakan tujuan dan kepentingan bersama sesuai dengan desain dan rencana Allah. Ingat bahwa sebuah tim itu ada bukan semata-mata karena keinginan ataupun kehendak manusia, tetapi lebih daripada rencana dan tujuan Tuhan yang menempatkan setiap kita di dalam tim tersebut dengan maksud dan rencana Tuhan yang besar. Maka jika masing-masing anggota menyadari peran dan posisinya yang berbeda ini sangat penting di dalam sebuah tim, maka dengan demikian tujuan dan kepentingan Tuhan akan bisa dikerjakan dengan maksimal. Nah, untuk diskusi selanjutnya, silakan teman-teman memikirkan beberapa hal berikut. Coba teman-teman mengidentifikasikan anggota tim yang lain yang menurut teman-teman memerlukan peran teman-teman untuk mendukung mereka, sehingga mereka dapat menjalankan peran dengan maksimal pada posisi yang tepat. Pertanyaan yang kedua, peran atau anggota tim yang bagaimana yang bisa menolong teman-teman secara pribadi untuk juga bisa menjalankan peran dan juga posisi teman-teman dengan sebaik mungkin. Besar atau kecil peran kita di dalam sebuah tim, terlihat atau tidak posisi teman-teman di dalam sebuah tim, ingat satu hal, bahwa Tuhanlah yang menempatkan dan menyusun serta memberikan setiap potensi dan peran itu kepada kita. Jadi lakukanlah dengan sebaik mungkin apapun peran dan posisi teman-teman di manapun teman-teman berada di dalam sebuah tim.